Oke, halo guys, welcome back to Korea Damit bersama orang Korea yang medok. Oke, Bol, sekarang aku ada di kota Incheon. Nah, di kota Incheon kali ini aku pengen menunjukkan salah satu pasar tradisional yang keren banget. Soalnya kan Bol mesti mikirnya pasar tradisional kebanyakan di Seoul kan ya. Nah, kali ini tak tunjukkan juga yang di luar Seoul. Nama pasarnya adalah Pasar Shingi. Apa kerennya? Langsung kita coba pergi. Nah, mungkin di antara Bol ada yang mikir, loh Mas, kok tadi openingnya di tempat parkir kenapa? Nah, soalnya Bol kalau ke Pasar Shingi tak rekomendasikan pergi ke lantai 2. Di situ ada kantornya Pasar Shingi. Buat apa? Tunjukkan. Nah, jadi barusan aku turun tangga, di sini kelihatan ada koin kan ya. Jadi di Pasar Shingi ini ada yang namanya Shingi Tongbo, yaitu koin ini dinamakan Shingi Tongbo. Nah, di pasar ini, koin ini juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Lantai 2, di situ ada kantornya. Nah, di situ kita tukarkan uang. Nah, satu koinnya ini nilainya sama kayak 500 won. Jadi, yuk kita tukarin dan belanja pakai itu. Oke, jadi pintunya kayak gini, kita masuk dan kita tukarkan. Oke, Bol, jadi aku udah nukerin duit 10. Nah, ini 5.000 won, jadi dapat 10 koin gini. Jadi buat Bol yang mau nyobain ini, tinggal ke kantor lantai 2, habis itu tukerin duit ini dan dipakai. Nah, kalau sisa gimana, Mas? Ada dua cara, bisa ditukarkan lagi atau dibawa pulang sebagai kenangan. Tapi yo jangan banyak-banyak, nanti habis ya. Oke, jadi sekarang waktunya turun lagi ke lantai 1, soalnya di situ ada yang spesial lagi. Nah, sesampainya di lantai 1, Bol sebelum masuk ke pasar ada yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada museum kecil, yaitu museum baseball. Jadi kalau di Indonesia jujur baseball nggak terlalu sering aja, tapi di Korea olahraga baseball ini merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari. Jadi sepak bola, baseball itu cukup banyak penggemarnya. Dan di Incheon itu terkenal banget dengan tim yang namanya SK Wyverns. Tapi kalau dibaca ala Korea jadinya SK Wyverns. Kayak gini. Wow. Jadi kalau misalnya Bol ada yang suka baseball, di sini Bol bisa lihat bola yang ditandatangani, terus ada juga bola yang ukuran besar, ataupun barang-barang lainnya yang digunakan oleh atlet-atlet, kayak baseball bat-nya juga yang ditandatangani. Mungkin ada Bol bingung, emang atlet Korea ada yang terkenal tuh Mas? Tak tunjukkan satu yang terkenal banget ya. Mana. Namanya Yu Hyunjin. Sekarang udah nggak di Korea lagi, tapi dulu sempat main di sini. Sekarang udah pindah Amerika, main di tim yang namanya Toronto Blue Jays. Dan sekarang itu kalau nggak salah gajinya itu 250 miliar rupiahan per tahunnya. Gila toh. Ya, jadi ya sedikit perkenalan. Jadi misalnya kalau suka baseball bisa ke sini ngeliat kayak gitu. Oke. Nah, sekarang waktunya ke pasar untuk jajan. Jadi tadi dari lantai 2 turun ke lantai 1, lihat baseball museum, tinggal lanjut ke arah sini. Ada logonya Shingi Hijab. Oke, Bol, aku hampir kelewatan satu info yang penting banget, yaitu mulai bulan Mei hingga bulan Oktober setiap tahunnya, jadi ini acara tahunan, itu ada yang namanya Visit Korea Traditional Market. Nah, ini acara tahunan, dan di masa ini kalau Bol ngunjungin pasar itu bakal ada penawaran yang lebih menarik lagi. Keren toh? Buat yang pengen tahu lebih lanjut, klik link ini ataupun linknya udah taruh di description box, dicek ya. Dan di sini cukup banyak dicari sama warga sekitar juga, soalnya benar-benar digunakan untuk belanja. Kayak belakang ada supermarket, dan di sini juga ada daging, sayur. Jadi nggak cuma sebagai tempat untuk kunjungan wisata, tapi juga bisa digunakan sebagai benar-benar pasar gitu. Dan tadi kan aku udah beli koin tore ya. Nah, koin ini itu bisa digunakan di tempat-tempat yang ada logo koinnya kayak depannya. Jalan dulu melihat ada apa aja, nanti baru milih ya. Soalnya kalau beli terus nanti makan terus, jadi lihat dulu semuanya yang paling tak pengen apa gitu ya. Wow, ada ikan juga. Dan karena daerah Incheon ini dekat laut, jadi cukup banyak hasil lautnya. Jadi buat teman-teman yang suka hasil laut, kayaknya Pasar Shingi bakal cocok juga. Bukan berarti pasar lain nggak ada loh ya. Bener-bener kesan tradisional banget yang sebelah sini ya. Daging juga ada, hasil laut juga banyak. Jadi Pasar Shingi ini kalau dilihat dari skalanya bukan pasar yang besar banget gitu, bukan. Tapi karena malah agak kecil, itu lebih nyaman. Dan nanti setelah kita lihat pasar sini, kita bisa berkunjung ke daerah sekitar sini. Jadi tempatnya ini lumayan nyaman untuk diakses kalian ke Incheon gitu ya. Masuk Bol ke Korea ke Seoul terus gitu kan ya, nggak asik loh. Ya, jadi kayaknya aku bakal mulai jajan sedikit beberapa gorengan dan juga beberapa jajanan yang enak banget yang terkenal di pasar ini. Kira-kira apa? Mari kita lihat.
kelihatannya kayak udah lama, tapi ini sebenarnya pemanas. Jadi tadi aku barusan pesen langsung ditancapkan, tapi nggak dingin. Tadi bukan keju yang leleh gitu, ini lebih kayak keju string yang keju batangan. Lupa aku tadi, ini ada saus juga. Ini yang pedas katanya, coba ya. Mungkin ada pol mikir kenapa aku makan ini di sini. Jadi omuk ini kan terbuatnya dari ikan, mirip kayak otak-otak. Jadi aku ngerasa kalau di Incheon makannya ada hubungannya sama hasil laut itu lebih enak. Dan ternyata betul, lebih seger rasanya. Pesanannya Cina tadi, cuman tak coba ya. Enak nih deh, pesanan ini deh kesini. Lebih lembut karena mungkin di dalam sausnya jadi lebih lembut, lebih empuk sungguhan. Tadi orangnya kaget, biasanya kalau beli ini bawa pulang. Cuman kalau makan di tempat katanya pertama kali. Enak banget di mulut. Di mulut terasa kayak benar-benar nyaman ya. Saus yang pedas ini deh, meskipun agak pedas enak. Dan karena COVID ini kan kita nggak bisa travel ya, tapi kalau COVID udah berhenti, kayaknya pol-pol Korea pergi ke tempat-tempat yang nggak biasanya. Kalau dulu kan masih ke satu pasar gitu ya, coba ke pasar-pasar lainnya. 뭐가 제일 맛있어요 그러면요? 여기에 있는 게 제일 맛있어요. 이 공간에. 여기 있는 게요? 오, was right choice. Jadi tadi ibunya tanya rekaman apa tuh, orang bilang oh YouTube gitu, terus dibilang oh ya rekamin dong katanya sekalian depan ini ya. Jadi buat yang mau mampir ke sini namanya Gansik Baekgyeom. Kalau misalnya udah di pasar gini kita nggak nyobain yang Fujim ataupun yang John itu kayaknya kurang dapet vibe-nya. Nah, ini di sini aku segini nih Reo, bayarnya 7.000 won doang. Jadi akhirnya kayak gini ternyata dihitungnya graman bukan per biji. Nah, aku tadi udah pesan beberapa, yang kita mau tak pulang. Jadi ini ada yang dari ikan, itu ada juga yang dari daun biji wijen, ada juga yang cabai gini. Nah, cabai ini mantep ya, tak tunjuk ya. Nggak pedes. Dalamnya itu isi daging, tapi ada aroma cabai, jadi kayak gorengan tapi seger. Bisa bayangkan nggak ya? Gorengan tapi seger. Teksturnya daging ikan tapi nggak kayak daging ikan. Ini ada sosis, ada sayur, ada daging kepiting ini. Ini kalau pasar ya, nggak tahu kenapa gorengan ini so enak gitu ya. Kalau goreng di rumah itu nggak dapet tuh rasa-rasa gurihnya gorengan di pasar ya. Ya nggak? Mencoba pasar di Indonesia pun pasar ada beda tuh. Pasar di Korea juga gitu. Jadi coba nih pasar Korea. Kalau ini sama ya, untuk mengusir laler-laler ya pakai kipas muter pelan gitu ya. Gimana-mana sama, baju juga ada. Ya, jadi ini benar-benar pasar biasa. Mau beli daging, mau beli sayur, beli minyak gini nih, ada semua. Nah, di sini ada ayam goreng juga. Oke, jadi aku udah pesen satu dakkangjong. Dakkangjong itu ayam goreng yang dibumbu gitu ya, kayak yangnyeom gitu. Barusan pesan yang ukuran kecil 7 ribuan juga. Mari kita lihat kayak apa. Nah, di sini ternyata untuk sausnya pun banyak banget kelihatan. Oke. Beda sama pasar lainnya. Aku pesen yang agak pedas. Kalau terlalu pedas takutnya ngobios ya. Jadi aku pesan yang Maekhom Gangjong. Terus di sini pilihan ayamnya banyak banget ya, semua. Dan kelihatan enak-enak banget, gurih-gurih banget.
Hehehe. Ini kayaknya kentang tuh, tambahin kentang juga tuh. Dan ini karena nggak ada tulang, bisa langsung diuntal itu, Rek. Nggak usah dipunyai di air untal langsung, nggak usah khawatir ono kalung ini. Pedasnya pas, nggak terlalu pedas, dan kalau yang dakdangjong ini beda sama yang goreng biasa. Habis digoreng, ditumis lagi sama sausnya. Jadi sausnya itu bukan cuma dicampurkan, tapi dimasak bareng. Makanya jadinya lebih dapet rasanya. Kalau dibandingkan pesan antar, murah banget. Mungkin pesan antar sekali bisa makan 3 kali di sini. Dan ini mungkin salah satu kelebihan kalau misalnya follow-follow ke sini. Mungkin bisa jadi ada kesusahan dalam komunikasi lebih dibandingkan pasar yang di Seoul, soalnya jarang orang luar negeri. Tapi gak tahu kenapa ya, terkesan orang di sini lebih nyantai ya. Terus tahu aku ngomong bahasa asing, mereka itu kayak pengen tanya terus mau ditambahin dikit gitu. Misalnya aku makan ayam pun porsinya ditambahin dikit gitu. Jadi agak beda sama kesannya pasar yang di Seoul. Jadi mungkin yang pernah ke Seoul pun coba ke sini pasti bisa ngerasakan perbedaan yang tak maksud ini. Orang-orangnya ramah gitu, tapi malu-malu tanyanya kayak, aslinya dari mana? Oh, enak gitu. Kayaknya dikit-dikit tapi sungkan-sungkan gitu. Tapi menarik banget suasananya. Oke, jadi Singgi Market kayak gitu tempatnya nggak besar banget, tapi kayaknya kalau misalnya follow-follow ke Incheon itu perlu banget follow-follow kunjungi. Nah, kalau cuman kesini ke Incheon kan sayang. Nah, sebenarnya kalau misalnya follow-follow ke Incheon ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Satu, ini Dohobu namanya. Ini kayak dulunya digunakan sebagai kantor pemerintahan. Nah, follow-follow bisa ngunjungin ini. Kalau nggak, follow-follow bisa juga ke tempat yang namanya Wolmido Island. Ada juga Chinatown. Tapi 3 tempat itu aku pernah, dan aku pengen nyoba ke tempat yang aku juga nggak pernah ke sana, yaitu Fairy Tale Village atau Donghamal. Fairy Tale gitu, kayak dongeng gitu. Aku udah nge-search sedikit, tempatnya kayak keren banget, kayak nggak realistis banget, kayak wah gitu. Nah, jadi aku juga mau lihat langsung. Mari kita ke sana bareng-bareng lah. Oke, jadi sebelum pindah ke tempat berikutnya tak perjelas. Nama tempatnya itu adalah Songwol-dong Donghamal. Oke, daerah Songwol namanya Fairy Tale Village. Dari sini perjalanan sekitar 7,9 km naik mobil. Langsung kita berangkat. Oke, follow-follow, ini aku udah nyampe di daerah Fairy Tale Village. Tapi ternyata aku baru tahu ternyata sama daerah Chinatown itu nempel di sini. Nah, aku tuh dulu udah pernah ke daerah Chinatown, udah 2-3 kalian. Cuman nggak ngira ternyata di sebelahnya ini adalah Fairy Tale Village. Jadi misalnya follow-follow mau ke Chinatown itu bisa sekalian lihat Fairy Tale Village. Kalau follow-follow ke Fairy Tale Village ya bisa ke Chinatown, lihat ya. Songwol-dong Donghamal. Artinya Fairy Tale Village Songwol-dong gitu ya. Cuman di sini ini jalanan Chinatown. Nah, jadi untuk mempermudah kayak gini, Rek. Di sini daerah Fairy Tale Village. Nah, terus kalau kita ikutin ke sini, nah, daerah sini itu lebih ke cara Chinatown gitu ya. Dulu aku sama Janet pernah ke sini, waktu itu nggak nge-vlog. Cuman waktu itu aku pernah lihat ada rekaman di sini. Jadi kayaknya ada film rekaman tema Chinatown gitu. Ya di sini rekamannya. Jadi kalau misalnya follow-follow mau mengunjungi bisa. Nah, jadi aku udah jalan ke sini. Tadi aku sempat nunjukin ini kan ya. Kalau follow-follow mau ke Chinatown lurus ke sana. Kalau follow-follow pengen ke Fairy Tale Village belok kiri ke sini. Di sini satu toko pertama yang paling menarik perhatian yaitu ini Toy Candle Shop. Jadi ini toko yang jualan kayak sabun gitu, cuman di dalamnya nggak boleh rekaman, jadi gimana lagi. Nah, ini kita bisa naik ke sana, cuman kita juga bisa masuk ke jalan-jalan kecil ini dan kelihatannya lebih kayak daerah Fairy Tale beneran. Nah, sebelum kita lanjut, kita kayaknya perlu nyobain ini, Rek. Ini bingsu dibuat seperti kayak jajangmyeon. Jadi ini es, terus ini juga red bean gitu. Ini ya bingsu biasanya es gitu, cuman kelihatannya aja kayak jajangmyeon. Mari kita coba. Oke, Bobo, jadi ini aku udah pesen. Ternyata di lantai satunya mereka jual figur-figurnya One Piece. Jadi
kayak gitu. Jadi kalau misalnya follow kesini bisa lihat-lihat dan juga menikmati ini. Dan juga diberi 3 kayak saus gini, strawberry, mango, sama susu kental manis. Nah udah kayak gitu juga diberi buah sama sedikit mochi gini ya. Kayaknya bakal unik. Kita coba ya. Oh, ini kacang merah ya. Jadi sama kayak puding itu biasanya. Terus bentuk esnya itu dibuat kayak mie. Enak sih, cuman karena ini gambarnya cacang ya, jadi kayak terasa kayak makan mie goreng gitu istilahnya. Wah, cuannya narik. Dan ini katanya harusnya diperes ini, bukan di... Oh, ini kayak sirup kok sausnya. Wah, ini Jual nggak ada kok ya. Oke, jadi udah selesai makan bingsu ini, kita jalan-jalan lagi. Nah, ini foto spot kedua sebenarnya. Jalan-jalannya kayak gini. Kita coba naik ke sini. Yang suka pink, suka warna merah muda, yang suka dunia dongeng-dongeng kayaknya bakal suka banget sama tempat ini. Kesannya beda banget. Kayaknya kalau tempat-tempat lain itu palingan cuma temboknya digambar kayak gini ini mungkin ya. Cuman kalau tempat ini itu ada biasanya lebih ke kesan-kesan 3D dan ada juga gembok-gembok, ada juga bentuk Lego sehingga kesan mainannya lebih banyak lah. Ada Spiderman nyasar kira. Halo, masih nggak bisa turun dah mas, nggak ada tangga dah mas. Kok di situ kenapa mas? Kalau misalnya aku cuma nunjukin gini kayaknya kurang, jadi aku bakal mampir ke Chinatown juga biar follow mumpung kesini gitu loh, bisa ngeliat juga. Biar lain kali kalau misalnya follow bener-bener ke Incheon, ke Shingi Market, kesini tinggal ngikutin ruteku, oke? Oke, udah nyampe di daerah Chinatown, jalan sekitar 3 menitan. Dan di sini banyak banget tempat-tempat yang udah dikunjungi sama Running Man. Kayak sini, ini juga dulu pernah dibuat game sama Running Man. Terus tempat yang tadi kayaknya juga pernah dikunjungi Running Man. Jadi tempat-tempat unik yang cukup banyak bisa ditemui di satu tempat ya ini menurutku. Kan desain-desainnya Chinatown banget. Ini apa nih? Kok ada yang jaga toko ini? Mas? Mas, kok sendiri mas? Oh capek masnya, yaudah mas, istirahat mas. Dan kalau follow kesini mungkin waktu ngomong sama orang-orang lokal di sini jangan kaget kalau ada yang intonasi bahasa Koreanya agak berbeda, karena bisa jadi mereka ini benar-benar orang Chinese generasi kedua di sini ataupun yang masih generasi pertama sehingga aksennya sedikit aneh. Memang penataan kata-katanya, cara bicaranya udah benar, cuman kadang intonasinya agak beda. Nah jangan kaget, itu malah indahnya Chinatown di sini. Oke, follow sebenarnya perjalanan kali ini aku nggak bakal sendiri, kayak sama kayak tahun lalu, bakal ditemani Kak Amel lagi. Nah, episode keduanya bakal ada di channelnya Kak Amel, Amelia Tantono, Americanus itu. Nah, habis itu episode ketiga bakal bareng aku lagi ke daerah Ansan dan juga Suwon. Habis kita episode keempat, Kak Amel lagi. Episode kelima kita bakal bareng-bareng ke Daegu. Nah, jadi buat episode berikutnya, follow jangan lupa cek channelnya Kak Amel. Dan ya, vlog kali ini tak tutup di sini di Chinatown. Aku juga berharap COVID segera reda biar aku juga bisa liburan ke sana, follow juga bisa liburan ke Korea. Oke? Jadi sampai di sini, jangan lupa rek. Jadi kalau misalnya follow mau ke sini dicatat biar nanti waktu liburan ke Korea nggak lupa. Oke, follow makasih jangan lupa video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.